Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala BPBD Kabupaten Sintang, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Sosial, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, dan Bapak Kepala Dinas Indakop Kabupaten Sintang, rekan-rekan media yang saya hormati. Tanggal 16 November 2021 kami dari pemerintah Kabupaten Sintang yang tergabung di dalam Satgas penanganan bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor di Kabupaten Sintang kembali menyelenggarakan konferensi pers, yaitu menyampaikan beberapa informasi terkini dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Sintang dalam menangani bencana banjir di Kabupaten Sintang. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa pada hari ini perpanjangan pertama penanggulangan bencana telah berakhir sampai tanggal 15 November ini telah berakhir karena melihat situasi dan kondisi banjir yang masih berlangsung memasuki minggu keempat ini, maka pemerintah Kabupaten Sintang kembali memperpanjang kedua status tanggap darurat bencana alam banjir, puting beliung dan tanah longsor di Kabupaten Sintang melalui surat keputusan Bupati Sintang nomor 360/1217 Kep BPBD 2021. Keputusan Bupati ini memperpanjang tanggap darurat 14 hari ke depan, selambat-lambatnya menjadi tanggal 30 November. Nanti surat keputusan ini akan kita bagikan. Yang kedua, sampai hari ini tanggal 16 November bahwa di Kabupaten Sintang ada 12 kecamatan yang terdampak banjir. Itu sebanding dengan 34%, 80% wilayah Kabupaten Sintang terkena banjir. Dari 12 kecamatan itu ada 191 desa dan kelurahan yang terpapar banjir. Jumlah penduduk KK yang terkena banjir, saya ulangi, jumlah penduduk berdasarkan KK yang terkena banjir pada hari ini berjumlah 35.642 KK. Kemudian jumlah jiwanya yang terdapat banjir 123.936 jiwa. Itu sebanding dengan 34% penduduk Kabupaten Sintang. Ini adalah 7.496 KK. Sedangkan jiwanya berjumlah 26.332 jiwa. Korban meninggal banjir sampai hari ini tercatat 4 orang. Lokasi pengungsian kita berjumlah 98 titik. Jumlah dapur umum kita berjumlah 54 tempat. Menurut informasi dari BMKG, untuk 1 minggu ke depan, Kabupaten Sintang masih diliputi cuaca bahwa sampai 40% kondisi curah hujan masih meningkat yang mengakibatkan potensi banjir, angin kencang dan longsor dapat mengancam di beberapa wilayah Kabupaten Sintang. Oleh karenanya kami dari pemerintah, dari Satgas menyarankan masyarakat tetap waspada, tetap mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah. Jika tempat tinggal masih dalam kondisi yang berbahaya, untuk segera mengungsi sesuai dengan arahan dari pemerintah. Kami juga ingin menyampaikan informasi bahwa sampai hari ini alokasi pendistribusian beras di Kabupaten Sintang untuk wilayah-wilayah dan penduduk-penduduk yang terkena banjir sudah teralokasi 210.700 kg beras di 12 kecamatan. Datanya ada
Kita sudah menyalurkan secara bertahap, 4 tahap kita menyalurkan, baik dari pemerintah daerah, dari bantuan pemerintah provinsi, dari pemerintah pusat, dan swadaya masyarakat. Kemudian pelayanan kesehatan yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan tetap melakukan pelayanan selama 24 jam, mempunyai call center, silakan dihubungi. Kemudian juga bahwa Dinas Kesehatan melalui aparat kesehatan selalu mendatangi, jemput bola untuk melayani kesehatan kepada pengungsi, kepada korban-korban banjir. Terakhir, sampai saat ini partisipasi komponen masyarakat Kabupaten Sintang dalam menanggulangi bencana banjir masih sangat tinggi. Swadaya yang digalang oleh kelompok masyarakat untuk mendukung evakuasi, pengungsi, dapur umum dan lain-lain terus meningkat. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini Satgas memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang secara swadaya ikut serta untuk melakukan penanganan banjir ini. Kerjasama antara pemerintah dan komponen masyarakat menjadi kekuatan besar kita dalam menghadapi bencana ini. Kita menyadari bencana banjir ini yang panjang merupakan suasana yang sangat sulit bagi kita, tapi yakinlah bahwa bencana ini akan mampu kita hadapi dan kita selesaikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi surut air makin terus berlangsung dan banjir bisa diselesaikan. Demikian pengantar dari kita dari konferensi pers ini. Kemudian kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh awak media untuk memberikan tanggapan, pertanyaan. Di sini ada kepala dinas yang relevan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sampai saat ini. Baik, kita buka kesempatan. Pak, Ibu Dinas Sosial bisa membantu. Oke, saya akan coba menjawabnya. Data rinci ada di kantor, saya tidak bawa, ya, saya tidak bawa karena cukup banyak. Memang sebelum itu sudah ada masuk dari Gapki, ya, sudah ada masuk Gapki waktu itu di bawah Pak Wagub 500 dan setelah itu juga masih berdatangan, perusahaan-perusahaan juga masih membeli data lengkap dengan jumlah barangnya, semua ada di kantor. Jadi kalau memang perlu bisa ke kantor besok ya supaya lebih lengkap, karena saya juga tidak apa karena datanya ada cuma kecil-kecil, susah saya membacanya. Itu ada semua, sudah cukup banyak ya perusahaan-perusahaan. Kemudian Gapki itu datang lagi, kemarin mengirim beberapa lagi, dan ini datang lagi. Kemudian ada perusahaan sawit itu juga sudah cukup banyak ya, Gunas Group segala. Saya nggak apa, karena itu nanti bisa di kantor ya. Siap. Bisa ke kantor besok, atau kalau mau sore ini di kantor juga akan disiapkan. Jadi tetap banyak yang datang membantu. Bahkan kemarin perusahaan konstruksi ya, MEK juga sudah datang membantu. MEK konstruksi dengan 4 ton beras. Lalu juga ada MEK yang 4 ton beras. Ray, pengurus daerah Real Estate Indonesia kabar ya, ada 4 ton beras. MEK juga kemarin ada. Jadi sudah cukup banyak. Dapat saya sampaikan sementara. Terima kasih kepada Kepala Dinas Kominfo. Ingin saya sampaikan juga ya. Pertama tadi masalah BMKG ya. Sebenarnya media saya pikir tidak sulit mencari websitenya BMKG ya. Ya, http bmkg.go.id secara tercover semua sampai kapan ini kita akan terjadi. Mereka tidak memprediksi sampai kapan banjirnya, tapi hujan sedang ringan lebat itu diprediksi oleh BMKG, dan biasanya BMKG tepat gitu. Kita katakan ya 90% tepat memprediksi itu sampai Desember akan terjadi anomali cuaca ini. Nah, kita memprediksinya melihat dari situ, maka kita harus selalu waspada dan selalu waspada mengingatkan pada masyarakat kita tentang kondisi ini. Kita berdoa tidak panjang sebenarnya, tapi untuk itu kita memperpanjang tanggap darurat itu 2 minggu dari tanggal 17 sampai tanggal 30 November ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tambah dari bukan di sosial tadi, sebenarnya dari para investor
dan para pihak lain lah gitu. Banyak membantu fasilitas angkutan yang alur apa namanya itu, mudik ya apa nah, evakuasi warga itu jalan itu semua rata-rata dari banyak juga dari perusahaan itu. Saya di BKO kan oleh PT RAP itu. PT RAP itu kalau nggak salah di sebelah sana tuh. Untuk BKO ke BKD kami yang ngelola semuanya di situ. Ada juga dari yang lain TNI Brimob dan Polri, ada dari PU. Saya pikir itu semuanya sebenarnya kerja sama dengan investor. Sementara untuk kebutuhan logistik itu berada di Dinsos. Karena mungkin masalah gudang di kami juga ada masuk, tapi dalam satu kesatuan dokumen. Jadi di Satgas ini kami melaporkan logistik yang masuk ke instansi Dinsos apa, masuk ke BPD apa, ke Kodim apa, ke Polres apa, yang masuk apa, terdistribusi kemana, sisa stok mana, itu semua Satgas sudah ada, sebagaimana yang di dalam tiap hari kita rekapitulasi datanya bersama tim yang kita bentuk untuk menjadi BPD Center ini. Itu dulu yang kita dapat sampaikan menanggapi jawaban dari teman media tadi. Tadi ada masalah korban ya? Ya. Saya beberapa kali menyatakan di media korban jiwa itu sebenarnya bukan dampak langsung dari banjir, maksud saya katakan demikian. Nah, makanya kita himbaukan masyarakat kita, kalau Anda bermain-main di daerah-daerah yang agak dalam, tiba-tiba terpleset gitu kan karena mandi-mandi, itu kelalaian atau dampak banjir. Nah, kan gitu. Ketepatan dia kejeburnya pada saat musim pasang gitu ya. Ya, kita mendefinisikan secara baik lah sebenarnya. Kecuali banjir bandang. Kita ini banjir pasang yang disebut penampungan apa ya? Luapan air sebenarnya. Yang bisa masyarakat kita mengantisipasi bergeraknya masa kita untuk bergerak ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari pergerakan air yang di sungai ini. Kalau banjir bandang, kita sudah pantau tanggal 2 Oktober di Ambalau. Tidak ada korban jiwa, tapi memang fasilitas masyarakat, fasilitas publik banyak terdampak. Tahun lalu banjir bandang juga kan dulu, itu banyak sekali fasilitas publik dan fasilitas masyarakat terdampak. Itu airnya datang hari ini, sorenya udah hilang air itu. Itulah yang banjir paling kita takutkan, banjir bandang. Sebenarnya kalau banjir pasang yang seperti ini terjadi genangan air ini, masyarakat kita nampaknya sudah akrab dengan kondisi ini. Cuma di bulan Oktober November ini sangat besar sekali karena memang terjadinya anomali cuaca yang disebut oleh BMKG itu sebagai anomali cuaca faktor La Nina itu. Saya pikir itu saya serahkan pada pakar Info sudah sangat banyak. Ya, perusahaan banyak membantu logistik, membantu evakuasi dalam sarana-sarana gitu ya. Jadi kami dari Satgas sangat terbuka dengan swadaya masyarakat dan pihak swasta dalam rangka meringankan daripada dampak risiko daripada bencana ini. Kemudian tadi ditegaskan oleh Kepala BPBD sampai batas waktu kapan kita memang tidak bisa jawab. Tapi kita bisa memakai data perakiraan cuaca dari BMKG. BMKG mengatakan Oktober, November, Desember, Januari itu memang fenomena La Nina itu meningkat. Nah, ini di bulan November disebutkan ada peningkatan 40% lebih curah hujan. Nah, ini perlu diwaspadai, potensi banjir masih mungkin sangat terjadi. Meski demikian, kita berharap bahwa bencana ini cepatlah surut. 3 hari terakhir ini, Pak, kita melihat memang air mengalami penurunan surut walaupun agak sedikit. Tapi itu sudah membahagiakan kita. Nah, terkait dengan media minta bantuan ya nanti dilakukanlah prosedur ya. Jadi nanti kita akan lihat kalau memohon bantuan ke Pemda terkait Satgas terkait dengan bencana banjir itu ada prosedurnya. Dari Dinsos ke BPBD. Nah, nanti kita akan lihatlah ya. Tapi memang skala prioritas yang Pemda Satgas lakukan adalah masyarakat yang benar-benar terdampak banjir secara langsung, rumahnya, kemudian dia jadi pengungsi dan segala macam. Oke, saya rasa itu. Ada tambahan lagi? Silakan. Terima kasih teman-teman media, Pak Samedi, kemudian dari Bapak jurnalis menyangkut masalah ketersediaan stok sembako tentunya. Salah satunya adalah beras. Nah, kami yang tergabung di dalam Satgas banjir ini tentunya selalu memantau, memonitor terhadap ketersediaan stok
barang kebutuhan pokok maupun barang kebutuhan penting lainnya. Kami tiap hari tentunya khususnya di Kota Sintang melakukan monitoring, pemantauan, kemudian terhadap keberadaan stok barang yang di luar Kota Sintang, kami langsung ya secara rutin menyurati camat-camat minta laporan. Nah, berdasarkan pemantauan kami, yang kami pantau ada pertama menyangkut masalah stok barang. Kedua menyangkut masalah harga barang kebutuhan pokok. Yang ketiga pendistribusiannya, penyalurannya. Jadi itu. Nah, dari hasil pemantauan kami untuk stok beras, khusus beras dijamin sangat aman ya. Karena apa? Berdasarkan data yang kami peroleh dari agen subdistributor maupun grosir yang ada di Kota Sintang ini, termasuk Bulog. Khusus Bulog ada 172 ton yang di sana, kemudian itu akan didistribusikan kepada kecamatan, belum kurang. Tetapi sekarang ada sedang dalam perjalanan sebanyak 200 ton beras. Kemudian di agen ada agen SMS, di sana ada 93 ton. Kemudian di Inti Platinum ada 43 ton. Kemudian di grosir PD 09 ada 60 ton. Sehingga totalnya ada sekitar 370 ton yang di Kota Sintang. Berarti ini sangat aman ya, sangat aman. Nah, gimana yang disampaikan oleh teman dari wartawan jurnalis tadi, memang itu kita akui pada saat itu beberapa hari yang lalu karena kesulitan melansir, menyuplai dari agen ke tokoh-tokoh pengecer, khususnya tokoh pengecer atau pedagang pengecer yang berada di wilayah Tanjung Puri, Baning, termasuk Klang nih. Di sana beberapa hari yang lalu memang kendala masalah transportasi melintasi jalan lintas Melawi. Tetapi upaya yang kami lakukan dengan minta bantuan dari TNI, dari Armada 642, kemudian Korem, maka dari agen menyuplai ke toko-toko itu bisa diatasi. Sehingga teman-teman sampai sekarang di Kelam memang ya sekarang sudah teratasi. Jadi masalah stok beras untuk 1 minggu ke depan ini cukup dan sangat aman, sangat aman. Jadi saya bisa memastikan bahwa stok beras itu sangat aman. Mungkin itu, terima kasih Pak Mesamedi dan dari wartawan jurnalis. Sampaikan di sini bahwa selama bencana banjir ini kita membentuk beberapa posko-posko kesehatan. Salah satunya adalah posko Simpang 5. Itu kita melakukan pengobatan dan melakukan evakuasi pasien-pasien yang memerlukan bantuan. Sampai saat ini kita sudah menangani sebanyak 3.844 pasien dengan penyakit terbanyak adalah batuk pilek, kedua adalah gatal-gatal, kemudian darah tinggi, hipertensi. Ya. Kita juga melakukan puskesmas keliling ke daerah-daerah yang terdapat banjir. Tim kesehatan bekerjasama dengan TNI, Polri, dan Basarnas untuk melakukan pengobatan secara gratis kepada masyarakat yang terdampak banjir. Selama masa bencana banjir ini, puskesmas tetap melayani pasien, IGD 24 jam dibuka, dan pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak banjir digratiskan. Begitu juga rumah sakit sudah standby untuk menerima pasien-pasien rujukan di Rumah Sakit Ade Muhammad Jun. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, silakan hubungi, ada call center kalau yang memerlukan bantuan itu ada di Instagramnya Dinas Kesehatan, call centernya ada di situ, silakan dihubungi kalau yang memerlukan bantuan kesehatan atau mau langsung ke posko Simpang 5, di situ ada petugas kita juga yang standby bersama TNI dan Polri 24 jam. Baik, terima kasih. Kondisi bencana daerah di Kabupaten Sintang. Kondisi hal itu membuat pemerintah daerah melalui Satgas memperpanjang kondisi
status tanggap darurat banjir di Kabupaten Sintang 14 hari ke depan sampai 30 November. Evakuasi, pengungsian, pengelolaan dapur umum, pelayanan kesehatan, dan menjaga stok sembako di daerah menjadi skala prioritas kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Kami dari Satgas mengucapkan terima kasih atas swadaya masyarakat, baik individu, kelompok, swasta, ormas yang bahu-membahu membantu pemerintah, baik di dapur umum, di evakuasi, di pengungsian, dan juga ikut serta juga melakukan pelayanan-pelayanan kesehatan yang mendukung dinas kesehatan, sehingga masalah banjir ini menjadi bagian dari solidaritas kita untuk selalu membantu sesama yang ada di Kabupaten Sintang. Kami juga mengucapkan terima kasih. Hari ini kita dapat kunjungan dari Bapak Kasdam yang juga membawa obat-obatan yang diperlukan untuk penguatan pelayanan kesehatan bagi bencana banjir. Bencana banjir belum tahu kapan berakhirnya. Mudah-mudahan cepat. Kalau perkiraan cuaca dari BMKG memang di bulan November ini masih ada potensi hujan di beberapa wilayah. 3 hari terakhir ini tren air memang menurun sedikit. Mudah-mudahan sampai terus menurun sehingga kita bisa benar-benar merasakan kenormalan yang sudah hampir 1 bulan ini. Nah, masalah stok sekali lagi kami ingin sampaikan supaya tidak terjadi kepanikan. Sembako menurut Pak Kepala Dinas Perindakop sangat cukup, sangat aman. Jadi ada spekulasi masyarakat tidak perlu dilakukan. Jangan panik buying terhadap beberapa kebutuhan pokok karena semuanya ada. Ada kenaikan-kenaikan di beberapa jenis komoditas, itu hal yang wajar, dan malah pemerintah melalui Kepala Dinas Perindakop sudah melakukan operasi pasar terhadap beberapa hal supaya menjadi stabil harganya. Kemudian juga tadi ditegaskan oleh Pak Kepala Dinas Kesehatan, fokus kita juga dengan pelayanan kesehatan terhadap semua kakak dan jiwa yang terdampak banjir, termasuk yang ada di pengungsian. Itu kita fokuskan dan jemput bola. Dan sampai hari ini berjalan, bulan Oktober kemarin kasusnya sampai saat ini. Saya rasa demikian. Kami mengucapkan terima kasih.